Apa kabar kalian semua di rumah? Sungguh hari ini kita bersuka cita Kak Deborah. Iya Kak Dodi. Hari ini setelah sekian lama loh kita nggak ada ibadah. Iya udah lama sekali Kak Dodi. Berapa lama? Udah hampir berapa semenjak bulan, ya? bulan Maret ya kita nggak ada sampai ibadah sekarang, secara langsung ya. Tapi hari ini sungguh-sungguh bersuka cita karena apa? Tuhan kasih kesempatan buat kakak berdua untuk bisa ketemu di gereja, melakukan syuting seperti ini untuk menyapa kalian semua di rumah. Bagaimana kabarnya Kak Deborah? Baik Kak Dodi. Kak Deb hari ini dalam keadaan sehat. Kak Dodi juga kan? Gimana teman-teman sekalian? Nah, sukacita selalu. Kita hari ini harus bersyukur dengan Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Tuhan Yesus baik. Kalian siap? Siap? Siapkan hati kalian, siapkan pikiran kalian untuk memuji Tuhan dan memberikan pujian terbaik kepada Tuhan. Mari kita mulai teman-teman. Ready guys? Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baik rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, selalu kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, Tuhan Yesus terbaik dari dulu, hari ini, sampai selama-lamanya Kak Deborah ya. Betul Kak Dodi. Iya. Seperti cuaca yang kita nikmati hari ini Kak Deborah. Iya. Cuacanya terang benderang, segar. Berbeda Kak Dodi ya dengan suasana biasanya. Berbeda. Iya. Biasanya kita ibadah layarnya bisa gerak-gerak, tapi sekarang ibadah kita di ruang terbuka. Kalian tahu nggak ini di sekitar mana daerah ini? Pohon-pohonnya ini Kak Deborah hijau-hijau ya. Wah. Iya, Kak Dodi. Ini Kak Dodi ada buahnya Kak Dodi. Wih, mana ya? Nah teman-teman kalian tahu? Nah ini ada buahnya. Ini adalah pohon belimbing wuluh. Ya, lihat ini buahnya. Sebelum kita masuk ke pujian kedua, alangkah baiknya kita memulai segalanya dengan berdoa. Kita berdoa dulu Kak Deborah ya. Mari kita satukan hati, kakak pimpin dalam doa kita untuk ibadah hari ini. Kami mengucap syukur padamu Tuhan, kalau pada hari ini kami masih diberikan berkat kesehatan. Kami bersyukur kalau sampai dengan hari ini Tuhan masih memimpin sekolah teman-teman kami. Walaupun mereka masih menjalani sekolah dengan melalui media online atau Zoom di rumah mereka masing-masing.
Tuhan, kiranya hikmat sukacita, berkat damai sejahtera boleh ada di setiap hati anak-anak-Mu di rumah. Selama mereka mengalami kebosanan mungkin Tuhan di rumah, karena mereka tidak bisa beraktivitas dengan baik dan lancar di luar rumah. Tapi kami sungguh percaya bahwa anak-anak Tuhan dimampukan untuk bersukacita di dalam hati mereka. Tuhan, kami menyerahkan untuk ibadah kami pada pagi hari ini di dalam penyertaan tangan kasih Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang melawat untuk setiap anak-anak yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam penyertaan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah Kak Dodi, Ya, ngomong-ngomong tadi kita lanjutin ya bimbing. kita lanjutin. Ini loh daunnya seger-seger. Ini namanya pohon belimbing wuluh. Ini adanya di belakang perpustakaan umum gereja kita, Ya. teman-teman. Lihat ini, daunnya tumbuh dengan baik, buahnya tumbuh dengan baik. Iya Kak Dodi. Ya, dahan atau ranting yang baik ini melekat pada batang pohon yang baik. Kira-kira bisa nggak Kak Dodi kalau misalnya tidak melekat di batang pohon ini bisa tumbuh dengan baik Gak nggak? bisa Kak Deborah. Buah yang baik, daun yang tumbuhnya hijau baik itu melekat pada batang pohon yang baik. Ya, Sama ya. seperti kita. Kalau kita mau berbuah di dalam Tuhan Yesus, hati kita harus melekat dengan baik kepada Tuhan Yesus. Apa melekatnya? Setia dan taat kepada firman Tuhan. Oke? Kita punya lagunya loh Kak Deborah. Ya, yuk kita Deborah nyanyikan. lagunya apa ya? Yang gayanya gini-gini loh. Ah, itu namanya Yesus pokok dan kita carangnya Kak Dodi. Cocok, Ayo kita nyanyi cocok lagu. kita lagi Ayo, kan guys, kita dengan nyanyikan. penuh sukacita. Kalian berdiri, tidak apa-apa. Kalian gaya-gaya, gerak-gerak seperti Kak Dodi sama Kak Deborah. Oke, mari kita mulai. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok, kitalah carang, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok Dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Lumayan ya Kak Deborah? lumayan berkeringat. Lumayan. Ternyata cuaca pagi yang cerah ini ikut membuat hati Kak Dodi dan Kak Deborah juga cerah hatinya. Suasananya bersukacita Kak Deborah ya. Iya Kak Dodi. Kita harapkan kalian semua di rumah menjalani setiap hari kalian dengan penuh sukacita.
Tidak hanya di hari Minggu ini, ya. Hati yang penuh sukacita adalah hati yang penuh apa adalah mengucap Betul. mengucap syukur. Teman-teman, kalian tetap harus memberikan persembahan dengan menitipkan kepada orang tua kalian untuk disampaikan ke kantor gereja ya. Jadi kalau kalian mengalami kebosanan di rumah, kalian bosan sekolah online, studi online lewat Zoom, ya. Setelah online, kalian boleh setel itu lagu YouTube ya. Ngelihat videonya kita di sini supaya kalian bisa cerita. Ya boleh ya. Mungkin melihat kakak-kakak kalian, Kak Deborah, Kak Dodi, Kak Lucky, Kak Siska yang kemarin MC ya. Itu sebagai media hiburan buat kalian di rumah. Oke teman-teman, saatnya kita masuk ke dalam firman. Persiapkan hati kalian untuk mendengar firman dari kakak-kakak sekolah minggu yang akan membawakan firman ya. Hati kalian jadikan sebagai ladang yang terbuka agar benih-benih firman boleh masuk dalam hati kalian. Terima kasih adik-adik. Kak Deborah, kita pamit yuk. Kita berikan kesempatan kepada kakak kita yang lain untuk membawakan firman Tuhan. Betul. Oke. Selamat ketemu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, apa kabar? Pasti sehat semua kan? Puji Tuhan. Sudah 6 bulan nih kita nggak ketemu. Kakak-kakak kangen loh sama kalian. Kira-kira kalian kangen nggak ya sama kita, sama teman-teman juga? Kita terus berdoa ya, semoga pandemi ini cepat berlalu, kita bisa beraktivitas, kita bisa kembali beribadah bersama-sama. Nah, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita berdoa dulu yuk, ambil sikap berdoa kita berdoa untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal hingga pertengahan kebaktian ini. Terima kasih Engkau sudah menyertai kami. Sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Tuhan sendiri yang akan menyertai kami supaya kami mendengarkannya dengan baik dan kami bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Berkati Kak Lisa yang akan menyampaikan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, cerita minggu ini adalah tentang Yesus membayar bea untuk bait Allah. Yuk buka Alkitab kita dari Matius 17 ayat 24 hingga 27. Bacaan kita hari ini terambil dari Injil Matius pasal 17 ayat 24 hingga 27. Matius pasal 17 ayat 24 hingga 27. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Nah, pada zaman Tuhan Yesus ada tradisi Yahudi. Setiap orang yang mau memasuki bait Allah harus membayar pajak atau bea sebesar 2 dirham. Kalian tahu nggak sih 2 dirham itu berapa besarnya? 2 dirham itu sama dengan upah 2 hari bekerja. Nah, tapi di sini ada pengecualiannya loh. Apa sih pengecualiannya? Seperti tokoh-tokoh agama, pengajar-pengajar agama, guru besar, itu bisa bebas loh dari kewajibannya itu. Cerita ini seharusnya Tuhan bisa loh bebas dari membayar bea tersebut, tetapi Tuhan malah membayar. Loh, kok bisa? Kenapa? Gimana caranya? Kan Tuhan nggak punya uang. Nah,
Tuhan menyuruh Simon Petrus untuk memancing di danau. Ikan pancingan pertama yang didapat sama Simon Petrus harus ditangkap, dibuka mulutnya, dan menemukan uang sebesar 4 dirham. 4 dirham ini dibayarkan ke mereka untuk Simon Petrus dan Tuhan Yesus. Tuhan membayar bea ini karena Tuhan itu ingin menjadi teladan dan taat akan tanggung jawabnya. Bukan karena Tuhan ingin menjadi batu sandungan, bukan berarti Tuhan itu anak Allah, Tuhan bisa semena-mena, bukan ya teman-teman. Nah, sama seperti kita, Tuhan mau kita itu anak-anak Tuhan bisa taat dan bertanggung jawab, bisa menjadi teladan untuk orang-orang di sekitar kita. Apa sih yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Contohnya nih, kalau kita orang dewasa, kita harus wajib membayar pajak. Coba kalian tanya sama orang tua kalian. Tanya orang tua, sudah bayar pajak belum? Kalau orang tua kalian membayar pajak tanpa dimanipulasi ya teman-teman. Nah, kalian bisa menikmati fasilitas-fasilitas negara. Kalau kalian sebagai anak-anak, apa contohnya? Ini Kak Lisa kasih tahu ya, selama pandemi ini ada aturannya kalau kalian harus memakai protokol kesehatan ketika kalian keluar rumah. Apa aja sih protokol kesehatannya? Yang pertama, kalian harus menggunakan masker. Yang kedua, kalian harus cuci tangan pakai sabun cuci tangan dan pakai hand sanitizer. Yang ketiga, kalian harus social dan physical distancing. Nah, semisal kalau kalian keluar rumah, kalian bertemu sama orang-orang dewasa, sama teman-teman, sama anak-anak lain yang nggak memakai masker, kalian wajib menegur mereka supaya mereka mau taat menggunakan masker, supaya penyebarannya nggak semakin luas. Kak Lisa kasih contoh yang lain ya, tentang peraturan guru dan peraturan orang tua. Nah, sekarang kalian kan online school, kalian mengerjakan tugas itu bukan karena takut nilai kalian jelek, bukan. Tetapi karena kalian itu memang taat dan bertanggung jawab. Kalian ingin mengikuti pelajaran dengan baik, sehingga pelajaran itu bisa berguna untuk kelak, untuk kalian bekerja, untuk pengetahuan kalian di kemudian hari. Nah, kalau kalian bisa taat dan bertanggung jawab dengan hal-hal kecil dan dengan diri sendiri, maka orang-orang di sekeliling kalian itu akan melihat kalian itu sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang bisa menjadi teladan. Dan nama Tuhan itu bisa dipermuliakan melalui perbuatan-perbuatan kalian. Gimana? Mau nggak kalian menjadi anak yang taat, anak yang bertanggung jawab, dan anak yang bisa menjadi teladan untuk orang-orang di sekitar kalian? Nah, sebelum Kak Lisa mengakhiri firman Tuhan, yuk kita ayat hafalan dulu ya. Kita buka Alkitab kita dari Yohanes 13 ayat 15. Yohanes 13 ayat 15. Kita baca bersama-sama ya. Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuberbuat kepadamu. Sekali lagi ya, Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Kak Lisa akan mengakhiri firman Tuhan hari ini. Yuk kita ambil sikap berdoa kita mau berkomitmen kepada Tuhan untuk kita menjadi anak yang taat, bertanggung jawab, dan menjadi teladan untuk orang-orang di sekitar kita. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir kebaktian ini. Terima kasih karena Engkau sudah memberikan firman-Mu kepada kami. Biarlah firman yang kami terima ini bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang taat, bertanggung jawab, dan bisa menjadi teladan untuk orang-orang di sekitar kami, sehingga nama-Mu bisa dipermuliakan melalui perbuatan-perbuatan kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, supaya bangsa dan negara kami ini bisa cepat pulih Tuhan dari pandemi ini. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin lagi sakit atau kesusahan. Tuhan sendiri yang akan memberikan penghiburan kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami, untuk pekerjaan mereka, untuk kesehatan kami semua. Tuhan sendiri yang akan memberikan
kelancaran, memberikan kesehatan untuk kami semua. Kami berdoa untuk aktivitas kami hari ini Tuhan, dari pagi, siang, hingga malam nanti Tuhan. Kami juga berdoa untuk sekolah kami Tuhan, untuk pelajaran kami. Meskipun kami online school, tapi kami percaya ketika kami melakukannya dengan baik, kami melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka kami bisa melakukannya itu dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, see you teman-teman, bye-bye, happy Sunday, stay safe ya teman-teman.